Selamat datang kakak sekalian di mentoring pada webinar pada malam hari ini mengenai pembuatan mind mapping untuk kelancaran kita pada seleksi substansi nantinya bersama Teh Fadilah Ilahi yang merupakan award DP di Manchester UK. Bagi kakak sekalian, silakan untuk mengaktifkan kameranya dan menertibkan mikrofonnya. Terima kasih. Oke, di sini juga sudah hadir beberapa admin dari Sobat Telering ya. Ada Kak Arya, Kak Nins, Kak Randy, Kak Fadila Ilahi, dan untuk webinar kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam para warahmatullahi calon Wardi Batch 2 tahun 2024. Yang saya hormati para kakak admin dari Sobat Telering. Yang saya hormati Teh Fadila Ilahi yang juga akan menjadi pemateri pada malam hari ini mengenai tentang pembuatan mind mapping untuk seleksi substansi. Baik, untuk berikutnya yakni kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Kak Aryanda Prasetya. Kepada Kak Aryanda Prasetya, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arianda Prasetya dan di sini saya mewakili admin galeri. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat kepada para peserta seleksi LPDP yang telah berhasil lolos seleksi TBS LPDP tahap 2 tahun 2024 ini gitu. Yang meskipun pada tahap ini ada kenaikan passing grade yang cukup tinggi dan selamat kepada teman-teman semua. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teh Hila yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya dalam acara The Power of Mind Mapping, brainstorming ide persiapan wawancara LPDP pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Zoom pada malam hari ini. Semoga ikhtiar teman-teman semua di sini berbuah manis dengan kelolosan LPDP Batch 2 2024 ini. Amin. Sebelum memulai acara, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait apa sih komunitas tailoring ini gitu buat yang belum mengetahuinya. Jadi sebenarnya apa itu tailoring gitu. Jadi tailoring ini memiliki beberapa kegiatan rutin. Seperti diantaranya adalah antara lain pertama kita eh, melakukan mentoring gratis dari awal proofread CV, esai sampai pada akhirnya nanti mock interview. Dan berdasarkan statistik yang kita dapatkan sampai saat ini dari seleksi administrasi hingga TWS, persentase kelolosan Menti Tailoring sendiri berada di angka lebih dari 90%. Dan semoga saja angka ini nanti akan terus bertahan hingga pengumuman seleksi substansi nanti. Amin. Dan di akhir bulan ini kita juga eh, akan mengadakan gathering akbar ya dan camping bersama para mentor dan menti tailoring. Dan ini semuanya tentu saja juga gratis. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk batch 1 2002 di tahun 2025 nanti eh, dan akan mendaftar LPDP, maka kita akan membuka lagi pendaftaran tersebut kemungkinan di bulan eh, Oktober, November, Desember. Jadi ditunggu saja informasinya di grup Telegram LPDP Official. Yaitu kalau kita buka Telegram lalu mencari keyword LPDP pada pencarian global di Telegram, maka eh, grupnya akan muncul paling atas gitu. Karena kita memang merupakan komunitas LPDP unofficial terbesar di platform Telegram. Dan juga kami bisa ditemukan di Instagram kami yaitu Sobat Teleri yang mana baru kami buka Instagramnya baru kamu buat, namun ya sudah cukup banyak followernya dan juga eh, akun tersebut sudah di-follow juga oleh akun resmi LPDP seperti itu. Dan kegiatan kami yang kedua yaitu
bagi yang ingin mencari LOA ke kampus-kampus di UK dan Australia, hingga jasa pengurusan visa, itu juga akan kami berikan layanan gratis. Bisa mengontak para admin Telegram Telering di grup Telegram atau di Instagram kita. Dan yang ketiga itu kita juga terus memberikan webinar-webinar gratis lainnya yang akan datang dan selalu relevan dengan timeline LPDP. Sebagaimana saat ini, sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana tips untuk dapat membuat mind mapping yang begitu efektif untuk digunakan dalam rangka menghadapi seleksi substansi LPDP. Seperti yang kita tahu, bahwa metode mind mapping ini sangatlah umum dan mudah untuk dipahami dan serta juga untuk diikuti. Namun metode ini sendiri murni dikembangkan oleh Teh Ila, khusus dipersiapkan untuk mempersiapkan diri kita untuk dapat menghadapi wawancara LPDP dengan lebih terstruktur dan efektif. Sehingga perlu kami tekankan bahwa ide-ide pada materi mind mapping yang dibahas pada sesi ini dimaksudkan hanya untuk keperluan pribadi dan juga komunitas non-profit. Jadi kami sangat menghimbau agar ide-ide ini tidak diperjualbelikan atau digunakan sebagai materi dalam mentoring LPDP berbayar, karena kita sangat menentang akan mentoring LPDP berbayar ini. Jika ingin berbagi, silahkan dilakukan secara gratis dengan tetap mencantumkan sumber aslinya. Karena ini penting untuk menjaga integritas kita dan niat baik kita dalam berbagi ilmu. Dan bagi siapapun yang telah melakukan repost sebelumnya terkait metode mind mapping ini dari Teh Ila, tapi tidak mencantumkan sumber aslinya, kita mohon dengan sangat untuk mempersilahkan untuk men-take down post tersebut seperti itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Ila sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya yang minggu depan ya kemungkinan akan uh, berangkat berkuliah ke Oxford seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Kak Arianda Prasetya. Luar biasa sekali ya, teman-teman. Telering ini sangat berpegang teguh pada prinsip tidak mengkomersialisasikan ilmu. Tapi kalau mau LOA ke UK atau Australia, telering aja. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, berikutnya selamat menyaksikan beberapa sajian berikut ini. Halo, aku adalah bebek lucu, maskot dari Ila Fans Club. Kami ingin mempersembahkan sebuah lagu spesial buat Teh Ila. Dan yang lain boleh ikut mendengarkan ya. Halo, aku adalah bebek lucu, maskot dari Ila Fans Club. Kami ingin mempersembahkan sebuah lagu spesial buat Teh Ila. Dan yang lain boleh ikut mendengarkan ya. Manusia kuat untuk kita. Tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa hitamkan putihku
tapi aku tak akan mau. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Semangat untuk semua calon awardee LPDP Batch 2 tahun 2024. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Ih, keren. Asik. Makasih ya. Wah, luar biasa sekali ya. Tiba-tiba kita ada sajian konser mendadak seperti itu ya. Dan sebenarnya tidak tahu juga siapa yang menjadi bagian dari Tulus KW tersebut ya. Oke, sekali lagi semangat untuk kakak-kakak admin semuanya dan semangat juga untuk para calon awardee LPDP Batch 2 tahun 2024. Oke, berikutnya adalah testimoni dari saya selaku menti dari Sobat Telering Batch 2 tahun 2024. Baik, tanpa salam, saya Eugenia Laki-Laki merupakan fresh graduate dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang saat ini menjadi bagian dari keluarga besar Sobat Telering Batch 2 tahun 2024. Yang saya mau bagikan kepada teman-teman sekalian adalah saya sangat bersyukur ya berada di lingkungan Telering ini karena di Telering ini teman-teman ya hampir setiap hari itu ada Zoom. Bahkan saya hampir kewalahan gitu ya untuk menghadapi banyak sekali kegiatan entah itu berbagi diskusi mengenai TBS, mengenai esai, mengenai mock up interview, ataupun hanya sekedar berdiskusi-berdiskusi biasa seperti itu ya. Dan tentunya di Sobat Keleng ini sendiri itu terasa sekali ya atmosfer kekeluargaannya, atmosfer akademisinya, dan atmosfer humorisnya itu terasa banget. Jadi bagi calon awardee PDP sekalian yang mungkin sedang persiapan tahun ini ataupun persiapan tahun depan, jangan ragu untuk bergabung ke Telering ya, karena kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu dan mentoring serta webinar-webinar yang secara gratis tidak dipungut biaya Rp1 pun ya. Sekali lagi, kalau mau LOE ke UK atau Australia, Telering aja. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian ya, sajian-sajian sudah kita berikan ya. Tadi sambutan juga sudah disampaikan oleh Kak Arya. Berikutnya kita akan langsung masuk ke inti acara kita pada malam hari ini, yakni The Power of Mind Mapping, brainstorming ide persiapan wawancara LPDP bersama Teh Ila
Teh Ila Fadila. Oke, Teh Ila. Gimana kabarnya Teh Ila malam hari ini Teh Ila? Halo, sehat alhamdulillah. Di sini masih siang by the way. Masih siang. Oh, Masih maaf siang. Teh Ila. Masih siang ya. Oke. Oke, Teh Ila. Kesibukan akhir-akhir ini apa Teh Ila? Biasa ngeriset, antar jemput anak. Saya jadi mama ternak, mama antar anak. Urus ya segala kegiatan lah. Ada urus Wih. suami, urus anak-anak, keluarga, sama riset. Itu aja sih. Wah, ini life must balance ya. Nah, ini bener nih Teh Ila. Kayaknya Teh Ila suaranya agak Suaranya kecil kecil deh. nggak? Kalau ini Oke. kedengeran nggak? Aman. Udah well, udah aman. Oke. Oke. Taila, mungkin kita bisa langsung aja nih Taila tanpa Boleh, berlama-lama boleh. lagi kita langsung, Oke. masuk ke materi The Power of Mind Mapping, brainstorming ide persiapan wawancara LPDP bersama Hmm. Taila. Kepada Taila, saya persilahkan. Oke. Oke, makasih ya Kak Eo atas tadi sajian. Saya nggak expect ada sajiannya. Masih agak kecil sebentar, sebentar ya. Kalau ini kecil nggak? Kalau ini kecil suara saya kedengeran nggak? Kalau yang ini aman ya? Jelas. Oke. Nah, oke, tadi saya nggak expect ada sajiannya. Jadi makasih Kak Eo dan tim Menti yang militan dan ke Kakak admin terkhusus tadi Kak Arya yang udah ngasih sambutan ya. Oke, sebelum sharing, saya mau tahu dulu ini karena saya nggak expect juga pesertanya kok banyak banget gitu. Padahal biasanya tuh di bawah 300 ya. Jadi saya pikir Zoom 300 kayaknya udah cukup banget. Ternyata harus harus ini gitu, harus sewa Zoom yang 1.000 gitu karena meledak banget kemarin ya Kang Rizal. Nah, kira-kira teman-teman yang join di sini, saya mau tanya dulu ekspektasi di malam ini tuh pengennya dapat apa? Bisa di drop mungkin di chat. Pengen dapat apa sih gitu? Kok seantusias ini? Dapat ilmu. Ada lagi nggak? Pengen apa? Cara lu substansi, memetakan pikiran, biar nggak bertele-tele. Oke. Tiket konser katanya ada yang request tuh tiket konser. Oke, thank you teman-teman. Oke, jadi intinya goal kita sama ya. Jadi pengen lulus substansi gitu. Cuman kadang yang bingung itu adalah gimana caranya untuk menuju ke sana. Saya izin share screen ya. Oke, sebentar. Ntar feeling. Oke, jadi murni kelihatan ya? Udah kelihatan? Kelihatan Teh. Oke, jadi oke ya aman. Nah, ini jadi murni saya sharing berdasarkan pengalaman saya aja ya. Waktu itu saya lulusnya di batch 1 tahun 2022 non LOA. Jadi saya juga menghadapi TBS yang kemarin yang lumayan cukup stres sampai akhirnya dinyatakan lulus menjadi awardee gitu ya di pertengahan Juli enggak di pertengahan tahun 2022. Oke. Nah, ini saya disclaimer dulu. Jadi, ini tuh murni saya sharing berdasarkan pengalaman saya waktu saya menyiapkan seleksi substansi gitu dari jeda mungkin habis TBS, habis pengumuman TBS sampai substansi itu jeda yang sedikit itu saya gunakan untuk memetakan apa yang sudah saya tulis di CV LPDP baik itu CV, penilaian diri, esai karena saya S3 saya juga memetakan proposal gitu. Nah, ini saya tadi mengulang yang ke Arya ya sebetulnya. Jadi, kalau misalkan nanti materinya bermanfaat, teman-teman boleh silahkan ambil gitu ya ilmu yang udah di sini. Oke, saya geser dulu nih. Oke ya. Tapi tolong disesuaikan nanti sama esai teman-teman gitu ya dengan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi jangan sampai nanti yang dipakai adalah ATP. Kakak host boleh di ini nggak ya, di mute dulu. Oke. Nah, nanti jangan sampai ada yang saya pernah memergoki gitu beberapa awardee yang pakai mind map saya ini tapi jadinya bukan ATM tapi ATP amati tiru plek ketiplek gitu ya. Jadi silakan nanti disesuaikan aja ya. Nggak harus kayak gini kok. Oke.
Nah, jadi yang pertama itu kenapa judulnya brainstorming, karena eh kalau saya waktu itu kayaknya CV itu 12 lembar. Jadi dari halaman satu halaman terakhir itu kan isinya ya biodata, kemudian apa penilaian diri, kekurangan, kelebihan dan kayak gitu ya penilaian diri, kemudian ada esai kontribusi sama research proposal gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang kurang lebih segituan mungkin ya, 11 12 lembar atau bahkan mungkin ada yang lebih gitu ya, ada yang lebih dari 12 lembar. Nah, itu kan cukup sulit ya untuk memetakan gimana caranya 12 lembar itu, tapi kita harus bisa menguasai itu dalam waktu yang singkat gitu. Karena LPDP sendiri kan nggak ngasih waktu banyak-banyak dari jeda TBS sampai ke substansi gitu, sampai ke jadwal kita. Nah, jadi waktu itu saya orangnya memang lebih ke visual ya. Jadi saya lebih nyaman untuk menggunakan kayak gambar atau skema atau diagram alur kayak gitu, ketimbang harus menuliskan secara narasi gitu. Makanya saya buat mind map. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman bisa kumpulkan daftar pertanyaannya dulu nih yang kira-kira akan ditanyakan tuh apa aja gitu. Sumbernya bisa googling bisa, atau misalkan kalau sepaket ya dari Telegram beasiswa unofficial LPDP itu udah ada di subtopik, kalau saya nggak salah nanti tolong koreksi, di ebook, PDF sama booklet kalau nggak salah ya gitu. Di situ ada juga tinggal search misalkan list pertanyaan LPDP, di situ banyak yang udah share ya. Nah, kemudian nanti siapkan jawabannya yang harus jelas, terukur, tuntas dan ya tuntas dari setiap jawaban. Ya dari setiap pertanyaan. Jadi ini yang agak sulit tuh memang memetakan ini gimana caranya supaya nanti follow up questionnya itu nggak terlalu kemana-mana misalkan ya. Nah, kemudian kurangnya drama sama self promotion saat menjawab. Nah, ini juga perlu dipetakan. Kenapa? Karena kalau drama biasanya itu yang terkait dengan penilaian diri, kita terlalu asik menceritakan gitu, terlalu terlena menceritakan pengalaman kita gitu, tanpa ternyata yang LPDP cari itu bukan itu gitu. Terus ketika kita misalkan punya apa namanya, punya pencapaian, kita kadang jatuhnya self promotion gitu, padahal bukan itu juga yang dicari LPDP gitu. Jadi itu penting untuk dipetakan gitu, bagaimana cara apa ya, cara merangkai misalkan untuk mengurangi drama dan self promotion tadi. Kemudian banyak latihan ya, sama bisa sama sendiri gitu di depan cermin, bisa sesama peserta di depan cermin banget ya. Kemudian dengan para ordi dan alumni. Nah, waktu itu juga pernah kayaknya sering banyak yang sharing kalau misalkan metode STAR dan SMART itu cukup efektif, dan ini saya akui iya betul ya. Jadi ini tetap masih saya pakai untuk seleksi substansi kemarin, STAR sama SMART-nya. Nah, kemudian jangan lupa setelah misalkan mock up, setelah latihan kita minta feedback ya sama seseorang yang jadi panel gitu. Ya, untuk misalkan kira-kira celah yang masih bisa diisi itu yang mana gitu. Oke, sekarang kita buat peta konsepnya ya. Jadi yang pertama adalah dari CV, kemudian dari esai, proposal, kemudian dikelompokkan menjadi 3 pertanyaan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat sosialisasi LPDP, mereka juga mengelompokkannya ke dalam 3 pertanyaan ini. What, why, how. Kenapa LPDP gitu ya. Dan apa sih LPDP itu? Dan misalkan bagaimana misalkan cara menjadi ordil LPDP. Nah itu, jadi saya mengikuti sebetulnya cara LPDP juga untuk memetakan ketiga pertanyaan ini. Oke, langsung ya. Nah, ini adalah mind map yang saya gunakan waktu saya seleksi substansi. Jadi ini tuh memang nggak bisa dalam sekali duduk bikinnya. Jadi ini saya bikin mungkin kalau 1 hari bisa ya, 1 hari 1 atau 2 hari bisa, tapi nggak yang beneran kayak sejam terus duduk terus bikin semuanya, enggak gitu. Emang kecil ya suaranya ya? Kalau Enggak, aman teh, oke, aman. aman, oke. Nah, udah gitu. Nah, saya mulai dari pertanyaan what dulu ya. Jadi, teman-teman coba ketika brainstorming itu sambil memikirkan juga kira-kira hal apa yang bisa ditanyakan dengan kata apa, ya. Contohnya, kalau misalkan nanyain kelebihan atau kekurangan, pertanyaannya apakah what, why, atau how. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi itu, misalkan, oke, panelisnya pasti nanyanya kan
apa kekuranganmu, bukan bagaimana kekuranganmu atau misalkan mengapa kekuranganmu, enggak kan, tapi di apa namanya ditanyakan dengan kata tanya what, apa kekuranganmu, apa kelebihanmu, kayak gitu. Misalkan apa apa namanya yang membuatmu kuat gitu, apa gitu. Pokoknya coba pikirkan itu kira-kira mana yang pertanyaannya bisa diidentifikasi atau bisa ditanyakan dengan kata apa. Nah, nanti teman-teman simpan menjadi satu cabang yang utama gitu ya. Jadi cabang yang utama tuh ini saya kasih nomor ya, 1 sampai 11. Nah, dari cabang utama ini, misalkan nih, waktu itu saya mengisikan, oke, kelebihan saya adalah well prepare. Kemudian saya misalkan karena well prepare-nya itu, saya bisa menyelesaikan segala sesuatu sebelum deadline gitu. Jadi saya tuh emang takut banget sama deadline. Jadi kalau misalkan deadline-nya kayak LPDP misalnya submit tanggal 15, saya tuh nggak bisa di tanggal 15, pasti 2 hari sebelumnya saya udah submit gitu. Begitupun, tapi itu tuh beneran ngaruh gitu sampai sekarang gitu ya. Kalau pas menjalani kuliah tuh takut banget sama deadline tuh nggak bisa gitu ya kalau misalkan di hari hanya gitu. Kemudian juga well adapted, misalkan saya supel, saya gampang akrab gitu ya. Dan misalkan saya pay attention to detail. Jadi dari apa namanya di samping misalkan saya juga mempersiapkan, saya juga ternyata agak-agak perfeksionis gitu kan ya. Nah, kemudian ini nanti teman-teman bisa buat cabangnya lagi untuk bukti dari setiap satu cabangnya itu, satu ranting yang kecilnya itu. Jadi misalkan well prepared, buktinya apa sih? Terus misalkan bisa menyelesaikan segala sesuatu sebelum deadline, buktinya apa? Kayak gitu. Nah, itu dikasih cabang lagi ya. Misalkan ambil aja satu contoh kejadian yang merepresentasikan itu. Misalkan well prepare itu apa? Saya udah punya IELTS misalnya sebelum LPDP. Terus misalkan saya komitmen untuk misalkan pas IELTS itu setiap hari misalkan berapa jam itu saya beneran belajar IELTS misalkan gitu. Terus misalkan saya di sini independen. Ya, kelebihannya. Buktinya apa independen? Misalkan independen waktu itu saya pas SMA pernah ikut pertukaran pelajar gitu dan itu masih usia kayak 16 tahun. Nah, di situ saya terbentuklah kemandiriannya gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi follow up question nanti karena misalkan ketika tadi saya kan bilang ya, kenapa harus dijawab dengan tuntas? Nah, karena kalau misalkan dijawabnya belum tuntas, itu pasti ada follow up question. Misalkan ditanyanya gini, apa kelebihanmu? Saya itu mandiri. Udah. Nah, itu tuh belum tuntas. Nah, kalau misalkan tuntas tuh kalian saya tuh mandiri karena misalkan apa, kemudian hal ini ditunjukkan ketika saya Kak lebih santai boleh jelasinnya gimana? Oke. Nah, misalkan hal itu ditunjukkan misalkan ketika saya mengikuti program pertukaran pelajar misalkan gitu ya. Nah, jadi Jadi misalkan ketika satu cabang yang besar ini bisa dipetakan lagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, itu lebih baik gitu. Jadi artinya teman-teman itu bisa saja dari satu pertanyaan tuh bisa sampai berapa cabang gitu, bisa tuntas banget. Contoh ya, contoh lagi nih. Oke, saya contohin nomor 7. Jadi waktu itu, aduh ini aib tapi ya udahlah. Jadi waktu itu kegagalan terbesar saya itu apa? Kegagalan saya terbesar adalah pada saat S2 semester 1 IPK saya tuh di bawah 2. Seriously. Ya, itu di bawah 2. Nah, ini tuh kan bakal dikejar sama sama panelnya. Kenapa kok bisa di bawah 2 kayak gitu ya? Gitu. Terus nanti kita kasih alasan. Terus yang paling penting adalah di sini kita kasih cabang lagi tuh. Misalkan solusinya apa? Karena itu kan bukan sesuatu hal yang bagus ya, which is yang kita harus bangkit dari hal itu. Jadi misalkan solusinya waktu itu saya beneran banyak ngulang tuh catch up subject. Terus waktu itu saya beneran kayak, oke, saya kayaknya kurang deh waktu belajarnya. Misalkan yang waktu belajarnya 3 jam, oh kayaknya saya harus jadi 4 jam nih, harus jadi 5 jam nih. Terus kayaknya waktu itu saya yang biasanya langsung pulang, saya harus nongkrong dulu di library. Misalkan at least baca dulu lah selembar 2 lembar kayak gitu ya. Terus waktu itu saya punya komitmen untuk terus melakukan itu misalkan sampai 1 semester dan apa yang terjadi ternyata ternyata ya dengan apa namanya komitmen saya itu ternyata saya bisa menyelesaikan S2 itu 20 bulan which is sebetulnya kurang dari 2 tahun
gitu. Padahal waktu itu tuh saya di bawah 2 IPK-nya gitu. Nah, jadi waktu itu IPK saya dari 1,9 ke 3,3 dan itu dikejar beneran kayak dalam satu semester sehingga saya bisa lulusnya bahkan apa ya lebih cepat dari teman-teman saya yang waktu semester satunya IPK-nya 3 gitu di atas 3 gitu. Dan itu menurut saya jadi kayak apa namanya? Jadi kayak merubah dari asalnya greatest fail sampai greatest success. Nah, itu tuh saya pikir udah tuntas gitu. Jadi udah tuntas ya di pertanyaan ini tuh. Jadi nggak akan ada nih follow up question lagi yang terkait itu gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang why juga sama aja. Jadi tolong teman-teman nanti petakan ya kira-kira pertanyaan yang bisa dilontarkan dengan kata why gitu. Biasanya ini tuh terkait kayak pemilihan gitu yang kenapa sih gitu alasan yang pemilihan kita gitu ya. Jadi misalkan kenapa sih harus ke UK, kenapa sih LPDP harus milih kamu, kenapa kok dari sekian banyak universitas di UK milihnya ke situ gitu. Waktu itu saya milihnya Warwick, Sheffield sama Exeter, tapi nggak jodoh di tiga itu. Akhirnya saya pindah PT gitu, pindah perguruan tinggi ke Manchester. Ya, nah ini juga ini berantakan sih saya bikinnya. Cuman yang jelas ini juga kalau misalkan teman-teman bisa apa dibuat kayak cabang-cabangnya lagi, itu boleh banget ya. Jadi waktu itu saya anggap ya udahlah cabang-cabangnya karena ini udah nggak muat, saya buat poin-poin aja di bawahnya. Ini tuh sebetulnya cabang-cabangnya gitu ya. Jadi kenapa UK? Karena dia masuk karena misalkan ada si Ivy League-nya versi UK yaitu kayak Russell Group itu terdiri dari 24 universitas dan ke bawahnya silahkan itu alasannya terserah teman-teman gitu ya. Jadi dari satu cabang utama ini teman-teman saya sarankan punya kayak satu, dua, atau tiga cabang berikutnya gitu supaya sampai tuntas betul dijawab sama teman-teman gitu ya. Dan itu adalah kata-kata kayak keywordnya udah teman-teman pegang semua dari semua CV, esai kontribusi sama proposal untuk yang S3 gitu ya. Oke, yang ketiga ini adalah kita kategorikan pertanyaan yang kira-kira ini butuh penjelasan panjang. Jadi ketika ditanyakan oleh kata bagaimana, itu biasanya kan penjelasannya lebih panjang dari apa dan mengapa gitu. Karena kalau hal ini kita harus lebih berpikir kayak sistematis, kayak misalkan langkah-langkah contoh ya. Saya contohin nomor berapa ya? Nomor 6 aja kali. Nomor 6 ya. Nomor 6 tuh bagaimana kontribusi kamu. Nah, ini tuh nggak bisa cukup dijawab dengan misalkan seperti tadi kita menjawab apa dan mengapa gitu. Nggak cukup alasannya cuman kayak yang pendek aja, singkat aja. Tapi ini harus dipetakan juga langkah-langkahnya. Misal nih, kamu bagaimana cara kamu misalkan berkontribusi nantinya setelah lulus. Jadi misalkan ya ini short term, misalkan oh short termnya seperti ini, mid termnya ini, long termnya ini misalkan. Kemudian petakan lagi sama teman-teman kalau short term tuh mau ngapain kayak gitu. Terus langkah-langkahnya kayak gimana. Jadi setelah kita punya si cabang-cabang yang lebih kecil, itu somehow cabang yang lebih kecilnya itu punya langkah-langkahnya sendiri. Ya, misalkan nih, bentar. Oke, di midterm ini saya contohkan ya, saya mau midterm kalau apa namanya kontribusinya mau menginisiasi misalkan research center di UIN terkait biomatematika karena bidang saya sekarang biomatematika dan itu belum ada research centernya gitu. Nah, itu nanti harusnya teman-teman tuh buat lagi nih cabang yang lebih kecilnya, ranting yang lebih kecilnya. Misalkan langkah-langkahnya apa, misalkan approach stakeholdernya siapa, kemudian kalau ada biaya kira-kira butuh biaya berapa, kemudian networkingnya misalkan yang terlibat siapa aja, kayak gitu. Tujuannya apa, goalnya apa. Nah, itu dipetakan lagi. Ya, jadi sebetulnya ini juga mind map saya bukan yang sempurna gitu, tapi at least saya memetakan setiap setiap keyword-keyword yang ada di CV baik itu penilaian diri, kontribusi sama research proposal ke sini gitu ya. Kemudian eh sebentar. Ini oh iya, terus kalau misalkan di mind map boleh nggak misalkan ini nyampur antara
antara yang kepribadian sama yang research. Kalau saya sih karena dipetakannya terhadap yang tadi ya, 3 pertanyaan itu jadinya nggak apa-apa gitu. Karena di beberapa list pertanyaan LPDP saya juga lihat ada yang memetakannya itu ke dalam misalkan oh yang akademik dikumpulin nih akademik aja gitu. Kalau misalkan yang tentang kepribadian aja dan yang tentang riset aja itu juga nggak masalah gitu. Cuman kalau saya jadinya ini nyampur. Ya kalau teman-teman misalkan mau dibedain akademik, kepribadian sama riset itu nggak apa-apa. Contoh saya yang nyampur tuh mana ya? Bentar. Oh ini nih. Nah ini tuh kan sebetulnya lebih kayak ke riset ya. Tapi di sini juga saya misalkan kenapa sih harus kamu ini tuh kan sebetulnya bukan bukan nggak termasuk riset gitu ya. Terus kayak misalkan kenapa sih harus harus tahun ini juga nggak berkaitan dengan riset gitu ya. Jadi jatuhnya nyampur. Kayak di sini ini juga ada yang tentang keluarga, kemudian ada yang tadi ya tentang akademik, yang tentang IPK, terus ada juga tentang kehidupan, misalkan tentang fase hidup saya gitu. Jadinya nyampur gitu. Jadi senyamannya teman-teman mau dipetakan ke seperti apa gitu. Oke, tadi kalau pemilihan kampus itu saya nggak pernah jawab ranking yang pertama. Kenapa? Karena nggak tahu karena mungkin saya S3 ya, jadi nggak ranking tuh nggak penting gitu. Tapi kalau misalkan ini juga bisa berlaku sih untuk teman-teman yang S2. Jadi kalau misalkan nanti ditanya pilih kampus, mungkin ada baiknya kita compare dulu gitu, nge-state dulu misalkan terkait dengan ahli atau profesor, fasilitas, kurikulum, kemudian networking, si universitasnya misalnya bekerja sama dengan industri atau organisasi apa, kemudian jumlah publikasi dan yang terakhir ranking gitu. Jadi kita nggak terlalu mengejar ranking, tapi beneran bahwa bidang minat kita itu fit dan diakomodir misalkan oleh satu universitas yang kita pilih gitu ya. Gitu ya. Ini tips untuk S2 sama S3 kayaknya sama aja sih, mostly banyak cari informasi. Kemudian untuk yang S3 tambahannya mungkin approach profesor ya, supervisor. Karena kalau tanpa supervisor mau kita maksa kayak gimana pun kita nggak akan bisa. Contoh saya pengen banget dulu ke Warwick, tapi karena nggak dapat supervisor di sana, ya pada akhirnya nggak bisa ke sana. Gitu. Ya, oke. Ini quotes Stop Dreaming and Start Doing. Jadi teman-teman silahkan kalau mimpinya mau jadi award di LPDP, coba dari sekarang mulai dipetakan aja esainya. Lalu ya tadi ya kalau misalkan masih bingung, ya itu wajar karena memang nggak bisa kita buat dalam sekali duduk si ininya, siapa namanya si mind mapnya gitu. Nah sebelum ini Kak Eo, saya izin mau ini dulu ya, mau apa namanya? Volunteer dulu, minta volunteer dulu dari teman-teman di sini boleh ya? Oke, kira-kira udah kebayangkan ya kayak gimana bikin mind map? Udah ya. Oke. Nah, sebelum sebelum nanti sesi pertanyaan, oke. Saya izin ke Kak Eo ya, mau nyari ini dulu, nyari volunteer. Nah, kira-kira ada yang mau jadi volunteer nggak di sini? Adakah dari 600 orang ini? Boleh Siapa Kak, nih? boleh Kak. Boleh siapa ini namanya? Sekalian, oh nih udah ada nih teh yang mau Boleh, teh. boleh. Siapa sok? Ini ada Kak Ulfa Ulin Nuha. Oke, Kak Kak Ulfa Ulfa Ulin bisa Nuha. bisa open mic atau mau open cam juga boleh. Kak, maaf Kak, aku belum bisa open cam. Oke, open mic ya. Oke, Kak Nuha, Ya, eh, boleh saya minta volunteer ya? Misalkan mau bikin brainstorming why nih. Saya tanyain ke Kak Nuha. Kak Nuha tujuannya kemana? Universitasnya? ke UI Kak. Ke UI, oke. Nah, kira-kira Kak Nuha bisa cerita nggak ke saya, kenapa sih harus UI? Nah, ya karena memang berkaitan dengan Kak, isu yang suaranya saya kecil angkat. banget, maafin. Kak Ya, Nuha halo, bisa halo. gedein, oke. Udah aman ya Kak? Masih kecil, masih Oke, kecil sih Mas, di saya. Iya nggak? ya betul Kak. Iya, masih kecil banget. Mm-mm. Gini?
Oke. Kalau Aman, gini, aman, aman. Oke, um, oke. ah, Kenapa sih, Kak? ya, karena berhubungan dengan isu yang saya angkat di ESI, Kak. Jadi isu saya Terkait? di ESI itu, isu yang saya angkat di ESI Hmm, itu kan iya. tentang disabilitas, promosi kesehatan disabilitas. Nah, setelah saya melakukan banyak riset, itu Hmm, kan setiap kampus pasti punya penciri khasnya ya, setiap hmm. ini ya jurusannya. Nah, untuk Terus? penyandang disabilitas itu adanya di UI gitu, Kak. Hmm. Terus ada lagi nggak alasan lain? Selain itu, ya seperti yang saya belum banyak riset sih, Kak. Cuman Nah, yang itu pertama kan itu, ya. terus Hmm. ya yang kedua karena memang pastinya networkingnya di UI lebih luas dan Nah, dia kerjasamanya seperti sama siapa? oke, note Kak, nanti saya cari lagi. Nah, itu nanti kalau misalkan, oh tadi networkingnya lebih luas. Nah, networkingnya itu sama siapa? Misalkan apakah Oh sama iya, RSCM kah? Misalkan gitu. Misalkan atau enggak siapa lagi nih? Atau misalkan sama NGO yang terkait disability, misalkan gitu ya. oke oke, Misal, siap misal siap. nih ya, misal. Hmm. Nah, jadi makanya kenapa harus tuntas tadi saya bilang ya. Jadi nggak cukup kita bilang networking, tapi harus kayak ketemu networkingnya emang sama siapa gitu ya. Atau misalnya disability issue-nya tuh yang mana? Apakah disability-nya isunya tuh kan ada dua, apakah mentally misalkan ya, ataukah Hmm. misalkan terkait apa tadi, misalkan fisik gitu ya, physically gitu ya. Jadi nanti dipetakan. Nah, terus satu tips lagi teman-teman, saya bukan karena saya tujuannya luar negeri terus saya bikinnya pakai bahasa Inggris enggak gitu. Tapi saya sarankan teman-teman nanti coba bikinnya pakai bahasa Inggris karena kenapa? Kalau misalkan kita udah megang keyword di bahasa Inggris itu lebih enak gitu kayak switch ke bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan kita punya misalkan kita nulisnya pakai bahasa Indonesia nih gitu ya. Terus ketika ditanya itu kan si panelisnya random ya, dia mau nanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu kayak lebih lebih susah gitu. Kita switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya gitu. Nah, jadi at least kita megang semua keyword itu dari dalam bahasa Inggris gitu supaya ya udah kalau kita ditanya sama bahasa Indonesia gampang switchnya, ditanya sama bahasa Inggris juga kita udah megang keywordnya gitu. Jadi tinggal kayak nyambung-nyambungin kata dari setiap branch yang kecil-kecilnya tadi. Gitu ya. Oke, Kak Yo, saya minta volunteer lagi dong. Oke, kita lihat ya Teh di ini Oke, di yang udah raise hand. Ini boleh ada boleh. Kak, Kak Imam bisa unmute Kak Imam. On mic, on cam, boleh. Halo Kak Imam. Oh Kak, maaf belum Oke, bisa on cam. Oke, oke. Kak Imam ya. Oke, Kak Imam, misalkan nih saya pengen tahu Kak Imam tuh misalkan apa ya? Greatest failure deh ya atau greatest success aja. Greatest success misalkan. Kira-kira Kak Imam bisa cerita nggak kesuksesan terbesarnya apa? Itu masa S1 ya Kak ya? S1. Kenapa tuh? Mungkin untuk S1 saya bisa meraih predikat cum laude dan juga wisudawan terbaik. Cum laude, best graduate ya. Oke. Terus ada lagi nggak greatest success-nya? Em, Yang ditulis di esai? Kalau yang ditulis di esai paling prestasi-prestasi sama ini sih Kak, kegiatan-kegiatan volunteer gitu apakah masuk? Greatest success, tapi kegiatan volunteernya kira-kira menghasilkan kayak achievement gitu nggak? Ada sih cuman nggak terlalu yang besar gitu kayak kegiatannya Oke. ke Mm-mm. Ah, Oke. Nah,
Terus yang achievement, maksudnya ke yang apa namanya kesuksesan terbesar itu nggak harus juga achievement ya. Jadi kayak misalkan Hmm. teman-teman punya kepuasan tersendiri nih, punya misalkan kayak tadi Kak Imam punya apa jadi sukarelawan. Terus misalkan sukarelawannya itu ternyata eh, apa ya maksudnya? Oh ternyata dari sukarelawan itu jadi kelihatan dia punya potensi, misalnya menggali potensi dari si kegiatannya itu, misalkan itu juga bisa teman-teman jadiin kayak greatest success. Jadi nggak melulu yang terkait dengan prestasi atau achievement gitu ya. Bisa aja misalkan oh teman-teman ternyata bisa mengembangkan apa gitu atau misalkan bisa membahagiakan yang orang-orang sekitar teman-teman atau gitu. Ya, gitu. Nah, ini nanti Kak Imam tolong dipetakan lagi ya karena menurut saya ini tuh agak kurang gitu kalau misalkan Oh, greatest success-nya di undergraduate terus cuman cum laude karena berapa banyak orang sih yang cum laude dan best graduate gitu yang apply iya, LPDP betul. gitu. Nah, Ya. oke Kak. Oke, thank you Kak Imam. Tadi thank you juga Kak Upa. Oke, volunteer lagi dong Kak ini Kak El. Oke Teh, Tadi why kalau tahu kita deh saya. Gimana gimana? komentar, ini kita ada Kak Caca Yunisari Teh. Oke, Nah, Kak Caca, halo. Halo, Kak. Halo, oke. Kak Caca, saya Suaranya pengen suaranya aman, kedengaran, aman, Kak. Kak, aman, ha, aman. Misalnya nih, Kak Caca, si panelisnya pengen tahu tipe leadership Kak Caca, ya, leadership style. Kira-kira Kak Caca mau jawab apa? Bisa bisa dipetakan nggak? Kayak gimana? Tipe kepemimpinan Kak Caca. Jujur belum pernah memikirkan masalah leadership style Hmm. ini kan, Kak. Jadi Heeh. ketika Kak tanya, aku jadi bingung sekarang. Jadi bingung. Oke. Nah, tapi justru kalau misalkan bingung Jadi berarti bagus kan? leadership style ini jatuhnya kemana ini ya, Kak? Nah, jadi gini, kalau Ya. waktu itu ya, saya tuh kan punya list list pertanyaan LPDP. Jadi ada beberapa yang misalkan pertanyaannya itu memang nggak kita tulis di essay, tapi itu berhubungan. Kayak misalkan gini, saya tadi mau menginisiasi research center yang namanya menginisiasi berarti kita harus nge-manage banyak orang dong. Kita juga misalkan apa namanya mengembangkan ide-ide. Berarti kan di situ tuh kita perlu leadership kan sebetulnya gitu. Nah, kira-kira tipe kepemimpinan kita itu seperti apa? Jadi itu tuh nggak harus yang tersurat di ini gitu, yang nggak harus yang kayak eksplisit tersurat di ini di esai, tapi bisa jadi misalkan kayak leadership style ini adalah jadi follow up questionnya dari pertanyaan panelis gitu atau dari jawaban teman-teman. Jadi menurut saya tetap harus dipetakan kayak gitu ya. Nah, kira-kira Kak Caca kalau gitu saya pilih, maksudnya Kak Caca yang pilih. Kira-kira kalau misalkan pertanyaannya how, Kak Caca mau yang udah mantep tuh kalau ditanya apa? Gimana kontribusinya? Udah mantep nggak? Boleh, Kak? Oke ya, contribution ya. Oke, kira-kira mau apa Kak Caca contributionnya? Oh, yang short term. Boleh. Yang short term. Berarti short term ya. Short term. Terus ada anaknya lagi nih. Short termnya mau ngapain? Di short termnya itu dari Mm-mm. 1 sampai 5 tahun. Mm-mm, mau ngapain? Kalau yang pertama itu jadi dosen. Oke, Dosen spesialisnya di educational technology, Kak. educational technology. Tadi 1 sampai 5 tahun ya. Ya. Oke, berarti lecture. Oke, terus ada lagi yang masuk ke Setelah short term? itu spesifikasinya itu di lecture-nya itu di educational technology. Educational Saya agak technology. agak agak di zoom kekecilan. Oh iya, kekecilan ya. Kayak gini. Oke. Oke, sip. Nah, saya tanya lagi, kenapa harus kayaknya educational technology?
Karena itu belum ada satupun dosen yang lulusan di Educational Technology di UNP, khususnya di Departemen Bahasa Inggris. Oke, berarti no research ya. Misalkan Ya, no other lectures misalkan. Oke. Nah, terus apa lagi? Mau habis ke cabang itu yang lecturer dulu atau mau ke cabang alasan educational dulu? ke educational dulu, Kak. Oke, oke, cabang lagi. Di Educational Technology itu juga Mm-mm, untuk karena di mata kuliah ILT for ICT for ILT mm-mm. belum ada pembahasan mengenai digital resources sama digital collaboration sama digital ethics. No references relating to tadi ya, misalnya relating to tadi yang kakak sebutkan gitu. Oke, terus, nah tadi selain lecturer Ke- ada lagi nggak? Di short term-nya itu Mm-mm. nanti itu tapi masih ini beragu apakah masuk short term-nya itu kepisah dari lectures nggak? Tapi nanti itu collaborating with other lectures jatuhnya. Oh, nggak apa-apa dipisah juga nggak masalah collaborating with other lecturers ya. Maksudnya with other lecturers tuh apa namanya di luar ini kan, di luar universitas kan? Oh, yang ini masih di dalam sesama dosen ILT-nya dulu, Kak. Sesama dosen Oh iya, ICT oke, ILT-nya. oke. Nah, sekarang kenapa sih harus kolaborasi? Untuk pengembangan silabus pembelajaran ILT di eh, ICT in ILT. Oke, to improve material saja ya, misalkan materials misalkan. Oke, nah contohnya gitu ya. Jadi teman-teman itu tuh nggak cukup dengan kayak satu cabang yang ini, misalnya short term lecture sama collaborating, nggak cukup di yang ini aja. Tapi tadi juga harus kayak, oh jadi nyabang kemana-mana gitu. Tapi dengan pemetaan ini, ketika kita ditanya misalkan kenapa sih harus jadi dosen? Nah, kita tuh udah punya keywordnya, udah terpetakan dengan baik. Oh, karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Dan itu udah tuntas gitu. Jadi ketika kita menjawab dengan tuntas, harapannya sih nggak ada follow up question lagi. Atau kita misalkan bisa ada follow up question, tapi kita yang menggiring si panelis untuk mau menanyakan apa ya. Jadi pilihannya kalau misalkan pas substansi itu dua, mau digiring panelis atau kita yang menggiring panelis gitu. Ya, gitu. Oke, thank you ya Kak Caca. Sama-sama, Kak. Makasih kembali, Oke. Kakak. Oke, kayaknya udah ya, langsung sesi diskusi aja. Tadi kepada volunteer makasih udah mau ini. Nah, tapi intinya gitu. Tadi saya tulisnya kan masih manual ya, karena saya kayak nulisnya nggak ini gitu, nggak apa namanya, belum tahu sebetulnya waktu itu Iowa. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi lebih nyaman pakai yang digital, lebih rapih juga, itu saya sarankan pakai yang tadi ya, yang Iowa itu. Gitu. Oke, Kak El, kayaknya materinya udah. Kalau mau diskusi silahkan. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Ila yang luar biasa sekali ya menyampaikan terkait dengan persiapan untuk substansi kita melalui pembuatan dan penyusunan mind mapping. Terima kasih juga kepada volunteer yang sudah eh, berani menyampaikan dan berbagi terkait dengan apa saja poin-poin pertanyaan dan jawaban untuk mind mapping tadi. Untuk beberapa volunteer lainnya, boleh untuk diturunkan lagi tangannya untuk bisa kita beranjak ke sesi berikutnya lagi. Oke. Oke, ini adalah sesi yang sangat ditunggu nih Teh Ila. Karena bahkan saat Teh Ila menjelaskan juga ada yang bertanya di kolom chat gitu kan, saking Nah itu, gak aduh, sabaran itu loh Teh Ila. Ada sesuatu yang ingin dikejar itu yang mau tahu dari Teh Ila nih. Mau oke. tahu Saya jawabannya nih. sambil scroll pertanyaan ke atas ya. Tapi kalau mau ada yang raise hand, nanti Kak Eo yang tolong pilihin ya.
Oke, siap Tahila. Oke, kalau di layar aku ini udah ada Kak Sumi. Halo Kak Sumi, Halo Kak, selamat malam. selamat Selamat malam Kak malam. Sumi. Oke, silakan kepada Kak Sumi. Ya, terima kasih pada moderator. Selamat malam Kak Ila. Sebelumnya Ya, selamat terima malam. kasih banyak atas ilmu yang sangat luar biasa ini. Pertanyaan saya ada dua tadi. Ya, yang pertama terkait dengan menggiring panelis. Nah, itu Mm-mm. sepertinya butuh tips dan trik ya, apalagi bagi saya sendiri yang baru pertama kali akan menghadapi tes substansi. Jadi belum punya banyak pengalaman nih bagaimana caranya supaya bisa menguasai kondisi dan menggiring panelis dari awal sampai akhir. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah gimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita persiapkan atau yang tidak kita duga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, langsung dijawab ya. Jadi yang pertama cara menggiring panelis itu tadi kalau misalkan kita udah memetakan semua gitu ya. Maksudnya yang kata yang di esai itu tentu kita harus baca dulu kan esai kita sampai kita dapat oh ini kayaknya kata kuncinya dari tiap tiap misalkan tiap isu gitu ya, tiap kasus, tiap paragraf terserah lah itu. Oh kayaknya ini kata kuncinya gitu nanti yang akan ditanyain. Kita sebetulnya udah bisa menganalisis itu sendiri gitu. Jadi ketika misalkan kita apa namanya menuliskan kata kunci itu harusnya kalau misalkan kita udah memetakan tadi cabangnya udah rapih gitu ya, udah banyak gitu. Nah, kita tuh bisa menggiring ke panelis kayak misalkan tadi alasan disabilitas. Nah, disabilitasnya itu apa namanya? Misalkan tadi yang siapa sih Kak Ulfa ya? Kak Ulfa disabilitas. Disabilitasnya itu misalkan terkait fisikal aja. Misalkan kalau terkait fisikal, nah kenapa sih kok fisikal aja, mentalinya kok nggak dibahas? Nah, itu tuh kan sebetulnya bisa kita petakan ya. Jadi ketika kita misalkan nanti ditanya nih apa namanya dikejar mau digiring kemana sih panelisnya? Nah, kita tuh udah punya persiapan, udah punya jawabannya tuh dari si cabang-cabang yang saling berhubungan tadi, gitu. Ya, itu cara kalau dari mind map kayak gitu caranya. Nah, tapi kalau misalkan ketika nanti ya kalau keceplosan, kadang kita kalau misalkan lagi ditanya terus kita cerita, terus kayak keceplosan, nah itu juga harus diantisipasi. Ya, diantisipasinya dengan apa? Kalau misalkan kayak untuk menghindari keceplosan gitu ya, kayak gitu tuh dengan latihan. Jadi nanti misalkan dengan mock up yang banyak pasti awal-awal tuh banyak banget keceplosan kita. Misalkan kayak apa ya, maksudnya jadi kayak kemana-mana banget ceritanya gitu, jadi kayak drama. Nah, tapi dengan banyaknya latihan nanti poin-poin yang jadi hal yang jadi bumerang untuk kita, sebaiknya kita catat. Oh, ini kayaknya jadi bumerang nih. Jadi kayak misalkan ketika kita apa namanya nyebutin kata ini atau nyebutin kalimat ini, ternyata ini jadi bumerang gitu. Nah, kalau misalkan jadi bumerang berarti kan kita nggak boleh dong. Maksudnya kita menghindari kata-kata itu dong gitu. Nah, diusahakan nanti itu jangan disebut lagi di mock up berikutnya gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah kita bisa mengeliminir sedikit demi sedikit kata-kata yang akan jadi bumerang itu, kita akan kembali lagi ke mind map kita yang udah kita susun. Jadi kita jawabnya ya udah di situ aja. Kayak gitu. Ya. Nah, kemudian kalau tadi yang tidak terduga ya, yang tidak terduga tuh kalau saya ngerasanya sih waktu itu juga ada yang tidak terduga, tapi kebanyakan kayaknya di psikolog, di penilaian diri gitu. Kayaknya kalau riset sama akademik kayaknya udah on the track waktu saya interview, tapi yang tidak terduganya itu justru di penilaian diri. Contohnya terkait keluarga kayak gitu. Apalagi kayak saya udah punya anak terkait anaknya ganggu nggak nanti kuliah kayak gitu-gitu tuh nggak saya apa ya nggak saya pikirkan gitu ya karena nggak ada di esai tapi kalau misalkan waktu itu intinya kita harus bisa meyakinkan bahwa eh apa ya segala kayak yang ada di sekitar kita tuh nggak akan ngeganggu kita untuk lanjut kuliah gitu aja sih Kak ya udah ya Iya, makasih banyak Kak oke. atas jawabannya. Iya, kayak pertanyaan yang tadi itu kayak tipe kepemimpinan dulu apaan ya? Kayak nggak Mm-mm. pernah ngeliat gitu. Mm-mm.
kalau misalnya dapat pertanyaan seperti itu Kak, misalnya kan kita nggak ngerti tuh teori-teori apakah ada teorinya atau enggak. Misalnya kita jawabnya ngasal kayak kayaknya saya seneng jadi pemimpin yang partnerin aja sih sama anak buah kayak teman. Biasanya bisa nggak kayak gitu? Kayaknya kalau nggak salah enggak sih Kak, karena di situ ada psikolog. Jadi pada saat kita mengarang bebas itu sama psikolognya bisa tahu gitu ya. Tapi mungkin kita bisa kepemimpinan tuh bukan harus sesuatu yang besar kayak kita jadi apa gitu ya, jadi misalkan kepala sekolah, enggak harus kayak gitu. At least kita bisa misalkan waktu itu punya misalkan memimpin kerja kelompok aja sama teman-teman itu tuh bisa banget. Jadi kayak misalkan pas kita ngerjain kerja kelompok sama teman-teman, kita tuh lebih suka gimana? Apakah suka egois kah? Atau misalkan mengakomodir pendapat teman-teman atau kayak gimana gitu. Itu udah termasuk jiwa kepemimpinan. Oh, lebih nyeritain ke pengalaman Heeh. berarti ya. Lebih nyeritain ke pengalaman tapi nggak usah harus yang wow sederhana, tapi dapet gitu ya intinya. Dan menurut saya nggak harus kayak ngarang atau ngasal gitu nggak. Oh, ya, siap. Ya, Terima kasih banyak Kak. oke. Oke. Next Kak Yo, siapa? Oke, terima kasih Teh Ila dan terima kasih kepada Kak Sumi telah menyampaikan pertanyaannya. Berikutnya kalau di layar aku nih ada Kak Fahmi Fahrezi nih Teh Ila. Ah, Gimana? Kak Fahmi, halo Kak Fahmi, bisa on mic Kak Fahmi? Halo Kak, Halo Kak, oke silakan Halo. disampaikan Kak Fahmi. baik Kak. Sebelumnya terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi di sini saya ada satu pertanyaan mungkin yang masih mengganjal dan membuat saya bingung dalam menjawab. Dalam Hmm. menjawab eh, rencana kontribusi baik jangka pendek sampai panjang, apakah kita harus menyertakan atau menggunakan metode START atau SMART itu Kak? Kayak gitu kan. Biasanya kalau misal kita mau melakukan sesuatu itu kan pasti ada tantangan yang akan kita hadapi ya Kak, seperti itu. Mm-mm. Terima kasih. Mm-mm. Oke. Tadi kontribusi ya. Ini ya, Kak Fahmi tadi terkait kontribusi kan? Kalau Iya betul Kak. kontribusi, kalau kontribusi itu smart pakainya. Jadi kalau misalkan yang penilaian diri itu lebih star, kalau misalkan yang rencana kontribusi yang tadi yang ada langkah-langkahnya gitu ya, itu kan harus langkah-langkahnya harus kayak beneran kita tahu ya. Misalkan langkah-langkah awalnya setelah kita lulus tuh gimana networkingnya sama siapa aja, stakeholdernya siapa aja, itu tuh lebih kayak smart ya, lebih smart. Jadi harus kayak terukur, terus timelinenya jelas kayak gitu. Apalagi sih kemudian visible kayak gitu-gitu ya. Jadi itu pakainya smart. Udah, ada lagi nggak kira-kira? Menjawab nggak? Oke, next dulu deh Kak Eo. Nanti kalau Kak Fahmi kurang jelas bisa ini lagi. Ya Teh. Oke Teh, berikutnya ini ada Kak Wahyuni Teh. Kak Wahyuni, Mm-mm. apakah ada Ya, di sana Kak? paham. Terima Oke, kasih. siap Mas, Kak Wahyuni, silakan disampaikan pertanyaannya Kak Wahyuni. ya, terima kasih atas kesempatannya, Mas dan Teh Ila. Ingin bertanya, tadi setelah mengikuti sesi ini jadi terbuka gitu ya, Kak, tentang apa sih? Mungkin kita jadi melihat esai kita tuh kekurangannya seperti apa dan sepertinya harus ada yang direvisi seperti itu. Nah, pertanyaan Mm-mm. saya saat kita wawancara tuh boleh nggak sih, Kak, kita merevisi dari esai kita gitu seperti itu? Oke. Kalau jawaban saya sih sebetulnya harusnya memang pada saat kita menulis esai itu berarti kan udah fix gitu ya karena itu yang akan diterima oleh panelis kita gitu yang akan dibaca oleh panelis kita. Tapi ketika misalkan oh ini ada yang kurang dan kayaknya ini padahal poin bagus misalkan yang harus disampaikan menurut saya nggak bisa tapi tetap awalnya kita harus apa namanya harus dari esai kita yang sudah ditulis dulu ya. Jadi dari situ mungkin nanti bisa di apa namanya diceritakan kekurangannya apa gitu atau misalnya bukan diceritain kekurangannya maksud saya nanti bisa diceritakan kira-kira poin plusnya apa gitu yang kurangnya itu apa kita ceritain aja nggak apa-apa dan itu dipastikan yang menjadi tambahannya itu dimasukin aja ke mind map Kak jadi pas kita ngejelasin kita
gitu. Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi Mm-mm. bisa mungkin kita tetap berbicara tentang esai saja Mm-mm. dulu. Nanti untuk yang Mm-mm. lain-lain bisa menjadi tambahan tapi tidak menjadi Ya, koleksi gitu ya tapi Kak. enggak, ya, tapi jadi kayak enggak belok gitu loh, enggak Oh, belok dari esal yang kita tulis itu, enggak. Paling kayak menguatkan, sifatnya menguatkan aja mungkin jadi gitu. sebenarnya itu kemampuan kita apa sih Kak dalam menyampaikan itu juga penting ya Kak, biar meskipun Mm-mm. sebenarnya kita menyadari itu mau kita perbaiki ini, tapi bagaimana cara menyampaikannya saja gitu ya Kak, sehingga tidak terkesan kita juga merasa oh essay kita ini ada yang harus diperbaiki gitu. Iya, mm-mm. Betul betul. Nah ini share screen ini ya, maksudnya kemarin tuh saya nyoba brainstorming essay itu ternyata what, why, sama how ini dia mengakomodir kurang lebih kayak gini. Tapi ini masih bisa ditambahin banget sama teman-teman. Ya, oke. Gitu. Thank you Kang Rizal. Saya malah kelupaan terkait itu. Nggak apa-apa Kang, di share screen aja biar sambil dibaca. Oke, makasih. Oke, ada lagi. Oke, Kak El. makasih Taila, makasih Kak Bayuni. Berikutnya Teh ini ada lagi dari Mm-mm. Kak Bagas Prasetya. Halo Kak Iya, Bagas Prasetya. halo Kak, Ini selamat malam. udah on cam, siap on mic juga nih Teh. Oke, Iya, Halo Kak oke Kak Bagas. Bagas. halo Kak, suara saya kedengeran ya? Halo, halo, suara saya kedengeran? Kak Bagas. Sorry. Iya, kedengaran Kak Bagas, Oh silakan. iya, iya terima kasih kesempatan dan ilmunya Kak. Satu pertanyaan Mm-mm. aja Kak terkait mind map. Mm-mm. Saya, sorry mungkin saya tadi telat joinnya. Kira-kira Mm-mm. kalau pertimbangan Kak Tahila pribadi itu, kenapa Mm-mm. sih mind mapnya itu diwakili dengan tiga pertanyaan itu? Karena sebetulnya kalau saya udah buat mind map juga, Mm-mm. cuman dia itu per topik gitu loh, Taila. Jadi kayak Mm-mm. saya kan isu yang dibahas itu stunting. Jadi saya Mm-mm. punya mind map tuh lengkap stunting itu apa, kemudian pengatasannya gimana, terus pemerintah langkah-langkahnya sudah apa saja gitu. Saya Mm-mm. pengen tahu kalau Taila kan mind mapnya tiga pertanyaan itu ya. Tiga. Mm-mm. Itu Iya, pertimbangan pribadi Tahila apa sih memilihnya tipenya seperti itu dengan tiga pertanyaan? Gitu sih Teh. oke. Mm-mm. Oke. Nah, pertimbangannya yang pertama tadi saya apa namanya jelaskan bahwa ini tuh sebelumnya saya kan lihat dulu YouTube LPDP ya, entah itu yang sosialisasi apa gitu. Jadi mereka emang mengelompokkannya ke dalam what, why sama how. Tapi mereka ya tentunya kayak untuk pertanyaan-pertanyaan kenapa sih LPDP kayak atau misalkan LPDP itu apa. Nah, itu saya adaptasi dari situ. Ya, yang kedua, saya supaya lebih ngeh aja sama panelisnya karena ketika misalkan ditanya sama panelis itu saya ngeh dia nanyainnya kata tanya apa gitu, pakai kata tanya apa gitu. What misalkan atau misalkan kenapa sih kayak gitu kan? Itu tuh udah saya ngeh, oh ini tuh ada di mind map di bagian why kayak gitu. Atau misalkan gimana cara kamu misalkan kayak gitu ya. Gimana cara kamu oh ini ada di mind map yang di why kayak gitu atau di how kayak gitu. Jadi itu lebih bikin saya ngeh terhadap kayak kata awal gitu ya atau pertanyaan kata tanya yang dilontarkan sama panelis. Itu aja sih. Ya, tapi kalau tadi juga kalau mau per topik kayak tadi ya Kak Bagas misalkan per akademik aja, kepribadian aja, terus riset-riset aja itu nggak apa-apa. Senyamannya aja. Iya, berarti lebih ke preferensi pribadi, kita Iya, kerangka berpikirnya gimana gitu ya. mm-mm, betul Lebih betul. lebih bisa Mm-mm, mengingat main ID-nya dengan mm-mm. kerangka seperti apa gitu ya. Nggak ada Iya yang, betul. ah, ah, oke oke. Enggak ada. Oke. Bahkan kalau Ya, teman-teman tuh misalkan enaknya pakai Excel, misalkan ya, kalau saya kan pakai mind map ya, jadi kayak lebih visual ya. gitu kan. Kalau Mm, teman-teman mm, mm. misalkan enaknya pakai Excel, misalkan yang kolom satu pertanyaan, kolom 2 jawaban, itu boleh banget sih gitu. Ya, Hmm, jadi oke. terserah gaya gaya belajar teman-teman tuh apakah Iya. misalkan lebih ke naratif atau visual atau apa gitu. Itu disesuaikan aja. Mm. Mm-mm. Baik, terima kasih Teh. Gitu. Oke. Sama-sama.
Oke, terima kasih kepada Kak Bagas. Berikutnya eh, kita ke Kak Nadia P. Nadia, Kak Nadia. Halo Kak Halo, Nadia. malam. Oh, silakan Kak Nadia. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Mm-mm, Kak, saya ingin bertanya terkait mind map tadi. Itu mm-mm, kira-kira cabangnya idealnya itu seberapa ya, mm-mm. Kak? Karena kan kalau kita terus bertanya itu pasti Bertanya. kan ada aja ya kan yang Mm-mm, kemungkinan-kemungkinan. Toh kita juga ini mm-mm, kan seperti memprediksi atau menebak seperti itu. mm-mm, Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Kak. Bagaimana jika apakah apakah Kakak pernah mengalami ketika menyusun mind map ini tuh ada buntu gitu, Kak? Mungkin bisa di-share tipsnya gitu. mm-mm. Terima Oh, oke. kasih. Oke, sama-sama. Nah, jadi yang pertama itu idealnya berapa? Menurut saya sih kayaknya 3 cabang aja tuh udah cukup. Jadi kayak tadi saya kan ada yang apa cabang utamanya tuh saya kasih nomor kan 1, 2, 3 sampai berapa gitu. Itu cabang utama. Dari cabang utama ada lagi gitu ya. Dari yang anak yang kedua ini tuh ada lagi misalkan gitu. Ya, ntar coba saya share screen ya. Tadi contohnya mana sih? Bentar. Oke. Nah, yang ini aja ya yang kelihatan ya. Jadi yang di sini nih, yang strength ini kan ini yang pertama, terus yang keduanya itu poin-poinnya kan, kita tuh kelebihannya apa aja. Terus yang ketiga ini adalah si bukti-buktinya ini, bukti kalau kita apa-apa gitu. Atau misalkan kayak weakness, oke ini poin pertamanya kan weakness. Yang poin keduanya, cabang keduanya itu adalah misalkan saya overthinking, terus terlalu baik sama stranger. Itu saya waktu itu masukin ini ke kelemahan karena saya pernah ketipu juga karena terlalu baik sama stranger ya. Terus misalkan nervous gitu. Terus nah solusinya ini adalah jadi anak yang ketiganya itu. Jadi kayaknya 3 aja tuh udah cukup detail gitu. Kalau mau lebih detail ya berarti nambah 1 juga cukup sih kayaknya Kak. 4 misalkan dibuat 4 aja maksimal gitu kok supaya nggak terlalu pusing juga gitu ya Kak. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa sih tadi? Ini, Kak, kalau misalkan buntu gitu, Kak, waktu bikin Oh mind map, iya, waktu kalau bercap mm, gitu ya. nah, kalau buntu itu makanya tadi saya bilang tuh saya nggak bikin ini tuh dalam sekali duduk. Yang artinya apa? Ini tuh prosesnya kalau nggak salah 3 harian deh, 3 atau 4 hari ya. 3 atau 4 hari di sela-sela saya antar jemput anak, sela-sela nunggu apa, misalkan ya, nunggu makan kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh nggak usah kalau bikin mind map nggak usah yang kayak apa ya 3 jam terus-terus nggak usah di sela-sela aja. Kadang kita misalkan ide itu atau inspirasi itu kan datang bisa kapan aja. Misalkan pas lagi nunggu makan nih kita ngelamun kayaknya ini jawaban yang pas tuh ini deh. Ya udah saat itu misalkan tulis gitu. Jadi waktu itu kertasnya, ini karena saya nulis pakai kertas gitu kan, kertasnya bener-bener saya bawa tuh waktu itu kemana-mana. Jadi somehow ketika misalkan nungguin macet, itu saya udah kayak ini yang pas deh gitu. At least ditulis dulu gitu supaya nggak lupa gitu ya kak ya. Baik, Kak, terima kasih. Oke sama-sama. Oke, terima kasih Kak. Oke Teh, Mm-mm. masih semangat Teh menjawab beberapa pertanyaan lagi nih Teh. Sampai maksimal jam 3 ya. Soalnya jam 3, kok jam 3 sih jam 9 sorry. Maksimal jam 9 ya. Karena habis itu saya ada agenda lain. Kalau sampai jam 3 nggak tidur kita Teh ini Teh. Jam 3 waktu UK Oke, maksudnya. inhale, Yuk, exhale lanjut, dulu lanjut. Teh Ila. Kita ke pertanyaan berikutnya mungkin dari Kak Sahnas. Halo Kak Sahnas. Halo Kak, Masya Allah, makasih ya Oke. Kak udah dikasih kesempatan bertanya. Mau izin bertanya ke Teteh, Teteh Punten Mm-mm, mau nanya, yang pertama mm-mm. tuh kalau nggak salah kan, saya pernah baca yang file yang Teteh share itu ada di dalam channelnya Tailoring. Nah itu Mm-mm. kalau nggak salah Teteh tuh mau jadi expertise ya di bidang statistik bioengineering gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya ada intinya Biomed. ada Heeh.
Ya, nah itu Mm-mm, kalau nggak salah tuh sedikit ada nyebrang jurusan atau gimana gitu Kak. Nah, mm-mm, sedangkan ketika wawancara tuh akan sangat mungkin kan kalau kita ketemu sama expertise yang dia memang jago banget nih di bidang yang kita mau tuju. Nah, cara Teteh buat nge-counter argumen-argumen dari beliau itu seperti apa? Sama yang kedua tuh kalau Teteh sendiri itu pas ditanyain soal apa jika nanti kedepannya akan jadi seorang PhD mama, otomatis kan mm-mm, position kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri itu akan mm-mm, sangat ini kan disinggung gitu, entah either mm-mm. oleh psikolog atau praktisi misalnya kayak gitu. Nah itu tuh gimana cara Teteh buat meyakinkan mereka bahwa ini path-nya udah bener kok, ini passion saya dan emang ini tuh urgent banget kalau nggak dikerjain tuh Indonesia akan gimana gitu misalnya atau gimana gitu dari Teteh sendiri gimana atau non Teteh. Oke, sami-sami Sunda ya. Oke, jadi yang pertama ya nge-counter apa yang lintas bidang itu ya. Jadi saya tuh kan di matematikanya matematika terapan. Nah, terapannya itu memang agak jauh. Jadi matematika, tapi saya topik riset saya adalah penyebaran penyakit. Jadi agak-agak ke public health gitu. Jadi matematika epidemiologi namanya. Nah, itu tuh waktu itu saya bilangnya gini. Jadi matematika epidemiologi itu memang masih dibutuhkan di Indonesia. Kenapa? Karena berkaca dari COVID ya. Berkaca dari COVID dan sebetulnya penyakit-penyakit lain juga di Indonesia kayak DB. Kenapa sih masih kayak berulang aja gitu dan kenapa kasusnya tuh masih banyak aja gitu. Padahal kita apa namanya dokter-dokter tuh kita lumayan banyak gitu. Terus maksudnya kenapa nggak ditangani ini? Ternyata kekurangannya adalah waktu itu. Jadi selama ini tuh kayak yang public health gitu ya. Jadi kayak pencegahan atau enggak kontrol penyakit itu. Saya jadi cerita, maaf ya, saya jadi agak cerita terkait riset Gak saya. apa-apa Teh. Heeh. Jadi waktu itu saya ceritanya gini, karena kenapa selama ini kok kayak DB atau enggak COVID kemarin agak sulit teratasi, karena itu ternyata kita membutuhkan seorang ahli matematika. Ahli matematika itu tuh bisa memprediksi kan, bisa memprediksi dengan metode-metode statistik dan matematika, bisa memprediksi kapan sih penyakitnya eh apa namanya bisa di ini gitu bisa dikontrol dan proses kontrolnya seperti apa. Nah, kalau orang public health itu biasanya dia pendekatannya adalah pendekatan kayak medical ya, pendekatan kayak medis kayak gitu atau misalkan di masyarakat kayak penyuluhan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan orang matematika itu dia langsung mensimulasikan beberapa skenario kayak gitu. Jadi kalau misalkan oh kita bikin nih skenario A, B, C, D, E misalkan ya. Nah, kira-kira pencegahan yang bagus itu adalah di skenario yang kedua kayak gitu. Jadi kayak untuk mencegah penyakit itu kira-kira harusnya kayak orang public health di combine sama orang matematika tuh bakalan lebih ini gitu, lebih akurat gitu kalau misalkan terkait pencegahan dan kontrol penyakit gitu. Waktu itu saya alasannya kayak gitu. Jadi kenapa kok penting untuk ada orang ya orang matematika tapi yang tertarik dengan isu-isu kesehatan kayak gitu ya isu-isu penyebaran penyakit. Waktu itu saya jawabnya gitu. Dan mungkin nanti bisa juga dijawab misalkan kalau agak yang lintas bidang itu ada gap gitu. Ada misalkan di bidang itu tuh ada gap yang kira-kira bisa diselesaikan kalau misalkan kita masuk ke dalamnya tapi kita itu bukan dari orang itu. Ngerti nggak sih maksud saya? Ya posisinya sama ya, sama lah kayak misalkan misalkan kakaknya bidang apa, sorry. Nah, Kak, sebenarnya persis kan sama bidang aku. Aku juga akan ngangkat, tapi aku ke malaria, Kak. Jadi, kalau Kenapa? aku ke climate health, kalau aku ke climate health, Kak. Oh gitu. Ya, Nah, jadi itu. climate health, tapi pendekatannya benar kayak kakak tadi. Jadi, Mm-mm. eh, kitanya tuh kayak ada lintas bidang dan memang project yang aku ajuin itu, project ketiganya itu di tahun ketiga akan ada eh, persinggungan sedikit sama vector borne disease, which is memang kita benar Ya. butuh orang matematik, Mm-mm. tapi mereka tuh bisa ngelihat dari sisi yang gap yang nggak dikerjain sama orang-orang medis gitu, yang punya background medis. Sebenarnya sih Iya, aku bener sengaja aja kan? kayak gini. Gitu. Alhamdulillah, aku bersyukur banget Teteh ngejawab yang ini. Gitu. Thank you Nah, banget Teh. terus iya, terus kalau misalkan apa ya selama ini kan kayak public health dia
preventionnya medical ya. Tapi kalau misalnya tadi ya saya udah cerita kayak skenario A, B, C, D, E gitu, mana skenario yang paling bagus. Terus kalau misalkan public health itu biasanya mereka kayak untuk menangani suatu penyakit itu karena dia medical pasti lab based dong. Lab based tuh berarti dia harus kayak nyuntik si Uji lab betul. PCR, uji lab PCR, terus ke apa keliling misalkan ke masyarakat yang di tes positif negatif, which is itu tuh mahal banget. Dan menurut saya orang matematika tuh nggak perlu kayak gitu. Kita coba kayak punya skenario, kita simulasiin gitu ya. Cuman butuh laptop aja sama programming language udah selesai kayak gitu. Ya, jadi menurut saya ya kemarin kayak jawabnya kayak gitu gitu. Jadi kenapa kok penting apa namanya lintas bidang itu. Terus meyakinkan panelis ya. Tadi meyakinkan panelis karena saya seorang ibu gitu, seorang istri. Waktu itu saya meyakinkan bahwa saya tuh udah saya memang passionnya di sini. Kemudian passion saya ini tuh didukung oleh keluarga. Jadi keluarga itu menurut saya tuh bukan bukan jadi penghambat. Jadi nanti teman-teman yang udah punya apa yang udah punya partner gitu ya, yang udah punya pasangan, yang udah punya anak gitu. Itu tuh jangan menjadikan keluarga sebagai penghambat tuh karena anak saya masih kecil enggak. Tapi itu tuh jadi support system. Jadi ketika kita punya cita-cita ini, suami dan anak tuh mendukung gitu dan bahkan pencapaian kita di titik ini tuh bukan hanya pencapaian kita sendiri gitu, tapi pada dasarnya itu pencapaian keluarga gitu. Itu sih. Kalau saya prinsipnya gitu. Oke teh, thank you teh. Mm-mm. Gitu. Jadi itu juga meyakinkan panelis mungkin kayak, oh ya udah keluarganya juga support gitu, kenapa kita enggak gitu mungkin ya. Tuh. Oke. Lagi Kak. Ayo. Oke, siap Teh Ila. Mm-mm. Berikutnya di layar aku ini ada Kak Natasha Radityarini Mm-mm. nih Teh. Halo Kak Natasha. Halo Kak Natasha Radityarini. Oke. Iya, halo Kak. Thank you Halo Teh Kak. atas Oke. penjelasan. Oke, Teh, ini sebenarnya aku mau Mm-mm. yang pertama itu kan kadang-kadang kita kejebak sama pertanyaan random. Kayak misal Mm-mm. yang pertama pertanyaan, ini kan kamu udah nyebutin kelemahanmu ada ini. Mm-mm. Biasanya kan kalau dari gesture atau cara kita ngomong, psikolog itu pasti udah ngerti tipe kita itu tipe orang yang seperti apa. Nih Mm-mm. Kak, Betul. misalkan kita udah Ya. nulis nih, ada 3 atau 4 kekurangan. Nah, kita ditanya, Mm-mm. apa kekurangan kamu yang lain? Mm-mm. Itu kira-kira kita jawabnya gimana ya, Kak? Karena itu random. Misalkan kita nanti, kita ambisius loh. Ambisius kan bagus, artinya kamu Uh-uh. punya tujuan. Oke. Terus Mm-mm. yang kedua, misalnya kita bilang, kita orangnya sedikit kurang peka sama orang lain karena kita terlalu cuek, Mm-mm. terlalu fokus Mm-mm. akan Mm-mm. target besar yang akan kita capai gitu. Terus nanti Mm-mm. dibalik lagi, loh, kalau kamu kurang peka, gimana caranya kamu menulis kelebihanmu empati, kayak gitu-gitu, Kak. Gimana cara kita nge-twist, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kebetulan saya ambilnya yang spesialis ya, Mm-mm. LPDP yang spesialis. Nah, kadang eh, ada beberapa orang yang bisa membaca nih, anak ini kayaknya lebih cocok untuk meneliti bidang-bidang yang kayak seperti kakak tadi yang matematika, kayak dia ngerti Mm-mm. statistik, ngerti angka gitu kan. Mm-mm. Nah, padahal kalau spesialis itu kan butuhnya pengabdian, Kak. Ya, kamu Iya. harusnya jadi S2 aja, kamu jadi dosen. Kan kamu udah pinter banget, mahir kayak gini. Nah, itu gimana cara kita belokin lagi ke pengabdian kita kalau kita emang benar-benar pengen mengabdi ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan menjadi klinisi kayak gitu, Kak. Mm-mm. Oke. Terus yang ketiga, Oke. pertanyaan terakhir nih, Kak. Boleh kan, Mm-mm. Kak? Nah, Oke. ini misal nih, Kak, kalau misalkan kita ditanya kayak gini, misal nanti aku ditanya ya, mungkin saya akan jujur misal, kamu orangnya gimana? Iya, saya orangnya sedikit cuek, jadi saya agak lebih mentingin kepentingan yang menghasilkan hasil orang banyak gitu. Mm-mm. Lu terus berarti kamu orangnya arogan gitu.
Mm-mm. Terus kalau misalkan saya jawab gini Kak, misalkan, iya makanya Allah menyuruh saya untuk menikah agar saya bisa lebih empati gitu gimana Kak? Oke, thank you Kak, Oke, selamat malam. oke, oke. Yang pertama ya, tadi yang pertama tuh untuk gimana caranya kayak apa mengantisipasi pertanyaan yang itu ya terkait kelebihan sama kekurangan ya. Misalkan tiba-tiba ditanya tadi ya kayak kasih apa sih tadi? Sorry, kasih apa kayak yang nanya? Ya itulah. Nah, jadi misalkan kalau menurut Iya. saya sih, kalau kalau menurut saya ketika misalkan kelebihan dan kekurangan itu kan memang kita misalkan cuma nulis tiga, tapi misalkan kita ada kelebihan dan kekurangan lain. Nah, tetap ketika misalkan kalau tadi ya, jadi sama kasusnya kayak yang sebelumnya, itu kan misalkan ada kekurangan di mind map, ketulis aja kakaknya misalkan di mind map lebih dari tiga kekurangan atau kelebihan kayak gitu dan itu yang kelebihannya itu tuh itu jadi antisipasi kalau misalkan nanti ditanya cuman hati-hati dalam menuliskan kelebihan atau kekurangannya itu adalah jangan yang sampai bertolak belakang gitu kontradiksi sama yang sebelumnya atau sama yang kekurangannya gitu ya. Dan itu tuh apa ya maksudnya yang pertama jangan kontradiksi yang kedua jangan jadi bumerang gitu. Jangan jadi bumerang. Jadi jangan jadi bumerang tuh ternyata yang akan yang akan panelis kejar kalau misalkan ternyata kayak kita tuh lemah kayak gitu-gitu. Lagi kenapa kamu lemah misalkan kayak gitu kan. Pokoknya memang itu tuh ya itulah brainstorming tuh harus kayak gitu. Jadi emang harus difikirkan bener-bener kira-kira yang mau kita cantumkan apa gitu. Terus nggak cuma sekedar mencantumkan, tapi ya tadi yang saya bilang gitu, nggak sembarangan. Terus tadi pertanyaan keduanya itu adalah ketika balikin lagi ya, udah dibelokin, terus kita mau balikin lagi. Itu menurut saya emang lebih baik kayak gitu. Jadi ketika kita ikut panelis, nah tadi berarti pilihan saya mau digiring panelis atau kita yang menggiring panelis. Nah, kalau misalkan kakaknya ternyata iya-iya aja nih, si panelisnya ngegiring ke sini, kamu kayaknya lebih bagus ke sini deh gitu. Itu si panelis tuh ngegiring kita kan. Nah, kalau misalkan kita ikut kegiring, misalkan kita kayak di pikiran kita, oh iya ya benar juga ya, kayaknya iya deh saya tuh cocok ke situ. Terus kita kegiring, terus nanti makin belok kita makin kewalahan untuk menjawabnya. Jadi menurut saya kalau misalkan udah digiring aja, kita tetap kayak appreciate ya masukannya mereka ya Bapak Ibu. Saya terima kasih atas masukannya itu masukan yang baik bagi saya dan nanti perlu saya pertimbangkan lagi misalkan. Namun saya tetap ingin berkontribusi di bidang ini. Jadi tetap ketika misalkan dibelokin tapi kita nggak setuju, kita appreciate dulu mereka gitu. Terima kasih atas masukannya. Terima nanti akan saya pertimbangkan dan lain sebagainya. Tapi kita kembali lagi kayak on the track lagi lah ke esai kontribusi kita gitu ya. Jangan jangan mau digiring gitu. Terus yang ketiga, kalau misalkan jawabnya tadi sebetulnya nggak ada yang salah dengan jawaban itu. Jadi jawaban kayak iya makanya apa namanya harus menikah kayak gitu, nggak ada yang salah ya. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya siap-siap nanti pertanyaannya follow up questionnya pasti akan dari situ juga karena follow up question itu pada dasarnya muncul karena jawaban yang kita apa namanya yang kita lontarkan gitu ke panelis. Itu aja Kak. Jadi tetap harus kayak diantisipasi sih. Kira-kira nanti follow up question yang akan datang itu kalau kita saya ngejawab ini tuh apa? Gitu. Gitu ya. Gitu ya Kak. Nah, itu Kak Natasha Ya, jawabannya. baik, terima kasih Kak, thank you banget. Oke. Oke, sama-sama Kak Natasha. Oke, berikutnya ini ada Kak Dwi Sapri Ramadan. Teh. Halo Kak Dwi Sapri Ramadan. Halo Kak Ayo. Oke, silakan Kak Dwi Sapri. Oke. Eh, Kak Ila izin nanya ya. Mm-mm. Boleh. Kebetulan saya juga apply S3, tapi di dalam negeri. Kan saya pernah ikut ah, nontonin mentoringnya di Telering. Nah, itu disarankan sebisa mungkin kita udah banyak banget diskusi dengan calon promotor kita nantinya buat S3-nya. Nah, kebetulan saya itu S1, S2, S3-nya di kampus yang sama, Kak. Jadi udah banyak banget gitu diskusi sama calon promotor saya. Bahkan hampir tiap minggu tuh saya ke kampus buat diskusi dengan beliau. Kira-kira menurut Tahila tuh terlalu kedekatan saya dengan
calon promotor saya itu akan jadi bumerang nggak sih Kak nanti? Maksud saya tuh sejauh apa sih kita tuh dicecar tentang tentang penelitian kita nantinya? Oke, oke, saya jawab ya. Kak siapa tadi? Dwi Sapri ya? Kak, ya. Oke, Kak Dwi, jadi kalau misalkan apa namanya S3 memang itu kan promotor atau supervisor tuh jadi kunci ya. Jadi ketika misalkan kita punya network, udah punya network dan misalkan udah punya calon promotor yang bersedia itu tuh sebetulnya harus disyukuri gitu ya karena susah banget cari promotor. Nah, ketika misalkan nanti kakaknya cerita terkait kedekatan, saya udah sering berdiskusi sebetulnya itu bisa jadi poin plus, tapi justru saya malah berpikirnya mungkin nanti Kak Dwi harus bisa juga menjelaskan ketika misalkan pasti yang udah kebayang kenapa kok nggak di luar negeri, kamu udah S1 S2-nya di universitas yang sama, kenapa kok nggak mau coba suasana baru kayak gitu ya, atau misalkan kenapa keilmuan ini tuh bagusnya di Universitas ABCD yang di negara ABCD kayak gitu ya. Nah, justru saya malah concernnya itu kayaknya Kak Dwi Sapri harus memetakan alasan yang satunya lagi gitu. Ya, yang kenapa kok nggak di ini. Nah, kalau misalkan kedekatan itu jadi bumerang, nggak tergantung. Menurut saya tergantung karena kalau misalkan nanti pas cerita kedekatannya seperti apa, misalkan nih kedekatannya itu ya hanya deket aja gitu ya, terus tanpa ada misalkan apa misalkan konsultasi terkait riset kayak gitu ya itu bakal bakal bumerang. Tapi ketika misalkan kedekatannya itu mungkin menurut saya jangan bilang kedekatan ya. Mungkin bilang aja bahwa sudah banyak diskusi dan misalkan kita sudah memetakan rencana-rencana jangka panjang misalkan atau rencana-rencana studi saya gitu. Kalau misalkan saya studi di sana, jadi kayak beneran diskusinya itu adalah diskusi yang mendukung penelitian kayak gitu. Ya, jadi arahnya lebih kayak profesional gitu ketimbang cuman deket aja. Kayak gitu nggak apa-apa sih, Kak. Kak, boleh nanya lagi Mm-mm. ya? Jadi Boleh. kenapa saya pilih di situ? Kebetulan saya boleh sebut merek gak sih Kak? Kampusnya? Kalau Kak Saprinya nggak keberatan silahkan aja. Eh, eh, ya udah kampusnya di Malang gitu Kak ya. Mm-mm. Kenapa alasan saya milih di situ? Karena memang di situ ada pusat riset yang terkait minyak asiri Kak dan itu satu-satunya di Indonesia yang memang sudah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti gitu Kak Mm. sebagai pusat Iya. rujukan sirin nasional. Nah, saya udah Mm. riset di beberapa perguruan tinggi luar negeri itu eh, mereka adanya tuh terpencar-pencar di jurusan Kak. Jadi expert di bidangnya masing-masing. Nah, kalau di kampus saya yang 7 ini dia Mm-mm. dari hulu sampai hilir tuh ada profesornya semua gitu tergabung di dalam satu grup riset itu. Iya, Kira-kira itu berarti bisa. Iya, boleh itu poin-poin plusnya itu. Ya. Nah, tadi sebetulnya udah disinggung juga ya, kenapa nggak pilih di luar negeri gitu. Ya udah itu sebetulnya udah kesebut tadi alasannya tinggal dibuat detail dan nanti penyampaiannya di ini aja, di apa namanya? Di ini aja lah dirangkai lagi gitu. Cara penyampaiannya biar enak gitu gimana. Gitu. oke Kak Ila, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak. Berikutnya ini ada Kak Putri Nadia. Halo Kak Putri Nadia. Halo Kak, makasih Oke, banyak. silakan Kakak. Oke. Malam Kak Ila, saya Malam. mau tanya agak banyak sih. Nah, Oke. tadi kan sebenarnya udah pertanyaan pertama. Tadi kan udah diceritakan tentang yang pertanyaan tidak terduga kan. Cuman Mm-mm. saya masih ada pertanyaan. Eh, Mm-mm. dari pengalaman kakak sendiri setelah membuat mind map tersebut, apakah Mm-mm. tetap ada pertanyaan tidak terduga gitu? Dan jika ada, apakah itu emang normal atau itu berarti kita masih belum bagus dalam membuat mind map? Itu pertanyaan pertama. Oke. Nah, Oke. Terus? terus pertanyaan kedua itu tadi kan di salah satu ada teman-teman ada yang mau apa namanya ikut 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 tadi yang why how gitu kan Kak. Tadi kan Mm-mm. ada leadership style. Nah, Mm-mm. maksud dari leadership style itu kalau misalkan boleh tahu apa ya? Maksudnya kira-kira pilihannya tuh sebenarnya apa? Pilihan Oke. pilihan-pilihannya apa?
Nah, Oke. terus pertanyaan yang ketiga, eh, apakah di mind map itu juga kita tuliskan star dan smart? Nah, Mm-mm. dan jika dituliskan itu, apakah boleh ditunjukkan dari yang mind map-nya Kak Ila, itu bagian apa yang dituliskan starnya atau smartnya? Seperti itu. Sama kalau Oke. yang terakhir, eh, mungkin saya mau minta template template tadi kan ada why, how dari Mm-mm. Iowa-nya, boleh minta template-nya seperti itu. Oke. Oke. Kasih apa tadi? Kak Putri ya? Iya, Kak Putri. Oke. Kak Putri, saya jawab berurutan ya. Jadi pertanyaan yang tidak terduga tuh menurut saya normal. Normal dan pasti ada aja. Contoh, waktu itu saya pertanyaan yang tidak terduganya itu terkait psikologis. Waktu itu saya ditanya pola pengasuhan anak. Which is itu nggak ada di mind map saya gitu. Dan saya kaget ya. Duh, pola pengasuhan anak gitu kan ya. Itu bener-bener kayak di luar Nurul kalau bahas sekarang gitu ya. Jadi waktu itu saya jawabnya ya udah apa adanya gitu. Saya misalkan punya anak usia segini, kemudian pola asuhnya seperti apa, entah itu misalkan berbagi peran dengan suami dan segala macem, terus nilai-nilai apa yang saya tumbuhkan ke anak-anak kayak gitu. Itu kan sebetulnya nggak terduga ya, tapi kita ya ceritakan aja apa adanya. Tapi tadi satu hal ya, kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak terduga, itu tetap jangan sampai jadi bumerang ke kitanya. Jadi tetap kayak harus hati-hati ngejawabnya. Jadi harus tenang juga. Ketika kita tenang, pada dasarnya itu kita sedang berpikir untuk menjawab pertanyaannya gitu. Ya beda kalau misalnya dijawab dengan buru-buru tuh kita kayak aduh jadi tadi jawab apaan ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan tenang gitu ya disampaikan dengan tenang itu kita sambil berpikir untuk statement selanjutnya mau nyampein apa gitu. Terus yang kedua, oh ya dan bukan mind map kita kurang bagus ya karena itu ya tadi hal normal itu. Terus yang kedua leadership style ya. Jadi kalau leadership style itu yang saya maksud itu bisa aja ditanyakan gitu karena kan pada dasarnya LPDP itu dia untuk apa namanya untuk apa ya mencetak pemimpin masa depan gitu ya. Benar nggak sih ada yang tahu Mars LPDP nggak sih pokoknya kalau yang ada yang tahu Mars LPDP itu intinya kita LPDP itu mencetak pemimpin masa depan intinya gitu. Nah jadi itu menurut saya jadi poin penting juga untuk LPDP tahu gimana cara bentuk kepemimpinan kita. Nah itu bentuknya kalau secara umum sih kayaknya apakah kita tuh orang yang otoriter atau kita yang egois, atau kita yang mengayomi, atau kita yang bisa apa ya, bisa disetir oleh anak buah, misalkan kayak gitu. Itu macam-macam. Tapi itu bisa kita berkaca dengan pengalaman yang udah kita punya. Misalkan kira-kira kalau tadi ya sederhananya gini, kalau misalnya kerja kelompok, kita jadi yang leadernya, kita apakah jadi orang yang ikut-ikut aja deh, iya-iya aja gitu ya, atau kita jadi orang yang nebeng nama kayak gitu ya, dan nggak ngerjain tapi nebeng nama aja deh gitu di makalahnya gitu ya. Nah itu kira-kira yang mana? Terus kalau misalkan kita jadi leadernya, kira-kira kalau misalkan pas kerja kelompok kita mau dengerin orang apa enggak? Atau kita memaksakan kehendak atau enggak gitu. Ya, jadi dari hal-hal yang sederhana aja Kak, ininya apa namanya refleksinya. Kemudian tadi Smart sama Star itu tadi udah saya ini deh, udah saya bilang. Jadi kalau misalkan yang kayak kontribusi kayak gitu Smart, kalau yang penilaian diri itu Star gitu. Yang Star bentar ya, ada nggak di saya? Kalau misalkan mau dicantumin boleh. Jadi detail banget gitu ya. Kalau di oh ini nih, yang tadi lagi deh saya ceritanya. Yang nomor 7. Yang nomor 7 itu ini saya agak-agak star agak star. Jadi misalkan situationnya adalah waktu itu IPK saya di bawah 2 ya gitu. Terus itu tuh berarti situation. Terus tasknya tuh berarti saya kan harus
harus ngejar IPK itu kan, nggak mau dong lulus dengan IPK segitu gitu. Nah, actionnya apa? Actionnya ini adalah tadi ya, saya catch up subjek, saya misalkan mulai apa namanya, mulai porsi belajar saya mulai banyak, saya nggak langsung pulang kayak gitu. Saya juga komitmen, saya juga percaya pada diri sendiri gitu. Itu kan sebetulnya actionnya ya. Resultnya adalah, nah hasilnya adalah saya ternyata dengan action yang udah saya tadi laksanakan gitu ya, saya ternyata bisa nih lulus tepat waktu bahkan lebih cepat dari teman-teman yang lain, yaitu dalam 20 bulan saya udah lulus gitu S2, padahal itu udah jungkir balik banget ngejar dari 1,9 ke 3,3 tuh udah jungkir balik banget gitu. Jadi mungkin itu kalau misalkan mau dibuat start, tapi nggak kayak yang eksplisit start gitu, cuman kayaknya dari cabang-cabangnya itu kita bisa bisa identifikasi mana yang jadi situation, mana yang jadi action, mana yang jadi result, mana yang jadi task gitu. Gitu ya Kak Putri ya. Oke. Aku mau mastiin Kak, berarti STAR dan Mm-mm. SMART itu cuma sebagai panduan dalam menulis mind map ya Kak? Dan jika Iya, tidak ada juga sebenarnya nggak apa-apa asalkan mind map kita tuh sudah jelas. iya, nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan gini, khawatirnya kalau misalkan kita nggak pakai star gitu ya, kadang kita tuh, apalagi yang psikolog itu tuh bisa banget nanyanya tuh kayak bikin kita pengen cerita banyak gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan nanti si psikolognya tuh nanya, kemudian itu terkait dengan pengalaman kita, kita tuh akan terlena dengan cerita situationnya. Iya, waktu itu saya misalkan jadi apa juara Olimpiade. Waktu itu saya misalkan sama teman-teman tuh kemana gitu. Terus kita berapa orang. Terus itu tuh Olimpiadenya yang kesekian kayak gitu. Itu tuh ceritanya itu situation aja. Ya, itu bahkan kita belum nyentuh ke task atau ke action. Jadi cerita drama itu kadang diceritakan di situation. Dan itu kita terlena. Jadi udah panjang-panjang, ternyata kita belum nyentuh ke task, belum nyentuh ke action. Action itu kan sebetulnya kayak sikap kita ya, gitu. Sikap kita how to overcome that situation gitu. Terus resultnya itu, hasilnya itu nggak ada, belum nyentuh gitu. Ya, jadi menurut saya sih tetap saya sarankan tetap dipakai startnya gitu supaya tadi ya menghindari drama itu dan self promotion. Oke. Sudah jelas Kak. Makasih banyak. Oh, Oke, sama ya. yang itu mungkin eh, Apa lagi? apa Template ya? poin ya poin Iowa-nya apa Oh, template. template Ayoa-nya itu kayak Ayoa bisa bikin akun aja. Nanti ayoa.com terus kakaknya bikin akun di sana pakai yang free gitu. Ah, oke. Ya. Mm-mm. Makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Oke, luar biasa sekali Ada ya Teh lagi? Ila. Ayo. Malam hari ini sangat sangat mempersiapkan untuk substansi nih Teh Ila. Karena harapan Oh, pada kami mm-mm. award di LPDP Batch 2 tahun 2020 mengikuti Teh Ila ini. Oke, Taila dan teman-teman sekalian, kakak sekalian ya, dikarenakan sesi kita pada malam hari ini hampir selesai ya, sehingga bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan ya, dapat mengikuti telegramnya Telering yang LPDP unofficial yang sudah disebutkan oleh Kak Arianda di awal webinar tadi ya. Kalau mau ulik-ulik lebih lanjut, silahkan ikuti telegramnya Sobat Teleri. Begitu ya, kakak sekalian. Oke, Teh Hila, Mm-mm. sebagai penutup, boleh nih kalau ada wejangan, nasihat, ataupun sesuatu lah dari Teh Hila untuk kami yang nantinya akan menghadapi seleksi substansi. Kepada Teh Hila, saya persilahkan. Oke, teman-teman, saya ucapkan apa ya selamat gitu ya udah nyampe yang kemarin. Mudah-mudahan yang ikut di sini lolos TBS semua, jadi beneran kayak siap untuk substansi. Saya doakan lancar. Kemudian mind mapnya silahkan di tadi ya pakai metode ATM gitu ya, modifikasi aja, sesuaikan dengan CV teman-teman. Lalu ya kita harus baik berdoa karena ya nggak cukup dengan main web aja, tapi harus mengetuk jalur langit kalau kata kakak-kakak admin yang lain tuh ya. Jadi sambil dibuat mind mapnya, sambil ini kalau misalkan ada yang mau ditanyain silahkan nanti drop aja pertanyaannya di
Telegram ya, Telegram unofficial. Tapi kalau mau dijawab, mention saya aja gitu. Karena kalau nggak di-mention, kadang suka tenggelam gitu. Itu aja sih, Betul. Kak Eo. Semangat semuanya ya. Mudah-mudahan jadi awardee semua nih yang ikut. Amin ya Allah. Oke, terima kasih kepada Teh Hila yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan pada webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama yakni kuasai CV, yakni menyeimbangkan antara apa yang akan kita sampaikan nantinya dengan esai yang sudah kita tuliskan. Yang kedua mengumpulkan daftar pertanyaan, baik itu berupa apa, mengapa, dan bagaimana. Menyiapkan jawaban yang jelas, terukur, tuntas dari setiap pertanyaan, mengurangi drama atau self-promotion, dan terakhir itu adalah banyak-banyak latihan, karena menurut motonya Sidu, practice makes perfect. Nah, seperti itu ya, kakak sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Teh Ila yang sudah mau berbagi ilmunya pada malam hari ini mengenai pembuatan mind map, juga kepada kakak-kakak admin dari Sobat Telering yang sudah memfasilitasi kita untuk menjadi partisipan dalam kegiatan webinar LPDP yang gratis ini ya, luar biasa sekali teman-teman sekalian ya. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak sekalian yang sudah hadir membersamai kita pada malam hari ini. Tentunya kita sama-sama juga berdoa dan berharap agar setiap usaha dan upaya kita dapat membuahkan hasil nantinya, yakni menjadi awardee LPDP Batch 2 tahun 2024. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih dari saya, Eugenia Laki-Laki. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekali lagi, Sobat Telering, kalau mau UK, kalau mau LOA ke UK atau Australia, Telering aja. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, kakak sekalian. Waalaikumsalam. Makasih ya Kak Eo, teman-teman yang Terima kasih Kak Eo, lain. Sri Priscila. Terima kasih.